Kau rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau rajaku. Kami Tuhan, Kau rajaku yang bertata, yang berkuasa, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, Kau raja, Kamu meninggikan namamu pada pagi hari ini. Mari semua kita bertepuk tangan buat Tuhan. Come on. Yeay. Kita mau puji Dia, kita mau berikan yang terbaik. Amin. Come on, lanjut. Kesetiaanmu
Mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi ini, amin. Come on church. Boleh dong sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Woo! We praise you Jesus. We praise you God. Kami beri yang terbaik buat Engkau Yesus pada pagi hari ini. Mari sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. mari mengangkat tangan kita serukan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Boleh sama-sama kita melompat. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Thank you Jesus. We praise you God. Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Amin. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Yang rindu oleh lawatan Tuhan, mari sama-sama kita melompat dong. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan. Surga. Yang percaya boleh serukan. Yang percaya boleh katakan amin. Thank you Jesus. Mari dong kita sama-sama bertepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Kita mau beri yang terbaik dan yang terbaik buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari lady church. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yang percaya serukan haleluya. We praise you Jesus. Thank you Lord. Shirabahaya rabakasi kirababa. Shirabahaya rabababa. Shiramahana masiribikaya rabakasi rababa. Di tengah luasnya samudra, di
Meski dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Turut bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah setiap lutut kami bertunduk Tuhan, dan setiap lidah kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Biar semua lidah kami Tuhan, Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Biar setiap lutut kami Tuhan, setiap lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku
Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karabashikiri harara. Saya mau undang kita ambil waktu 1-2 menit untuk berdiam diri. Kita ambil waktu berdiam diri untuk mendengarkan apa sih yang mau Tuhan katakan dalam hidup kita. Hari-hari ini mungkin seringkali kita datang kepada Tuhan, kita banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan. Bahkan setiap ungkapan kita seperti sebuah list daftar belanjaan kepada Tuhan. Tahukah kita bahwa terkadang Tuhan rindu kita duduk diam, mendengarkan apa yang sih yang Tuhan katakan dalam diri kita. Come on, 1-2 menit aja kita. Kami tahu Engkau ya Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih, anugerah yang Kau limpahkan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami selalu rindu duduk diam di samping-Mu ya Tuhan, mendengarkan apa sih yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, perkenanan-Mu, pertolongan-Mu dalam 1 minggu ke depan ya Tuhan. Dan dalam 1 minggu yang telah kami lewati ya Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, karena kami tahu ya Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima setiap berkat daripada Engkau. Mari kita yang diberkati katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow. 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 Siapa yang setuju dengan saya bahwa rasanya sih gak pingin berhenti menyembah Tuhan. Tapi karena kita ingat waktu, kita harus komit dengan apa yang telah kita buat. Tapi tahukah, walaupun mungkin saat ini kita berhenti menyembah Tuhan, tapi Tuhan gak pernah berhenti bersama-sama dengan kita. Saya katakan amin. Saya undang semua kita, silakan duduk. Wow. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kami terus mengundang Anda untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami, bergabung di dalam ibadah
onsite dan ibadah online. Kita ada ibadah online di setiap sore jam 7. Dan kami juga, gereja ini memiliki cell group yang kami sebut dengan home, terbagi dalam 3 kelompok. Ada home single, ada home family, dan ada home starji yaitu youth. Kami mengundang Anda, mungkin Anda yang hari-hari ini masih bingung, belum menemukan sebuah rumah keluarga rohani yang tepat. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Anda bisa mengunjungi booth setelah ibadah, ada tim greeter yang akan membantu Anda. Dan kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda bisa memberikannya melalui box yang telah tersedia di belakang, dan Anda bisa melakukan juga melalui QR atau transfer rekening yang telah tertera di setiap box yang ada di belakang. Saya rasa itu saja pengumuman hari ini. Ada sedikit yang ingin saya sharingkan pada hari ini sebagai penutup. Ada sebuah ilustrasi perumpamaan seorang kakek menggambarkan seperti Allah. Kakek atau opa menggambarkan seperti Allah yang sekalipun cucunya di depan mata kita. Siapa yang orang tua di sini pernah nggak ngalamin? Kita tahu bahwa anak kita itu melakukan kesalahan, tapi ketika ada opa di samping, dia akan backup dia. Jangan kamu, pernah gak sih ngalamin hal seperti itu? Ya, orang tua bisa katakan amin, pernah gak ngalamin hal seperti itu? Ilustrasi kakek atau opa ini menggambarkan seorang Allah yang penuh dengan kasih. Dia gak peduli kamu salah, dia gak peduli kesalahanmu, dia gak peduli masa lalumu. Dia akan tetap mengasihi kamu. Yang kedua, ada gambaran seorang polisi. Dia penuh dengan keadilan. Ketika kamu salah, kamu akan diadili. Pertanyaannya adalah, mana pribadi Allah yang sebenarnya? Seperti seorang kakek kah yang penuh dengan kasih, tanpa mendisiplin kita? Atau seperti seorang polisi yang mengadili kita ketika kita salah, tanpa mengasihi kita? Jawabannya adalah, Allah itu kasih dan adil. Dia bukan seperti kakek, dia bukan seperti seorang polisi. Dia dua-dua menjadi satu, kasih dan adil. Dari mana kita tahu bahwa Allah adalah kasih dan adil? Sebab Allah telah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Kasihnya diberikan untuk Anda dan saya. Keadilannya yang dinyatakan bagi kita, tapi dia ambil agar kita terlepas dari keadilan. Dia pikul semuanya itu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 3. Firman Tuhan katakan, dari jauh Tuhan menempatkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal. Katakan amin. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku melanjutkan kasih setiamu kepadamu. Mungkin dulu 2000 tahun yang lalu kasihnya terputus oleh Adam dan Hawa. Tapi ia hadir. Dia datang turun ke dunia, mengorbankan dirinya agar setiap kita menerima keadilan, yaitu keselamatan dari surga. Bisa katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita semua kembali lagi menyembah karena kita layak menyembahnya. Come on. Sembah Kau, ya
you Jesus. Thank you Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Raja kami. Engkau baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kiara musyikara tapakarana syikara. Kiara nana syikara tapakarana syikara. Kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh indah Engkau Tuhan. Pribadi-Mu luar biasa Tuhan. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Kau menjamah setiap hati, pikiran, dan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami ada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau ya Bapa. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami tahu begitu banyak hal yang belum kami tahu tentang Engkau Tuhan. Mari Tuhan, surprise us Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, thank you. Thank you. Praise and worship karena luar biasa banget, luar biasa. Sudah memimpin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Hadirat Tuhan itu selalu mengikuti kita. Cuma kadang-kadang kita nggak nyadar. Amin. Oke, silakan duduk. Selamat pagi semua, happy Sunday. Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan baik, but it's okay not to be okay kan? Ya. Mau share sedikit ya, bagi berkat sedikit. 2 hari ini ya, sejak kemarin di corporate prayer, hari Sabtu dan pagi ini suara saya memang begini ya? Agak-agak apa sih namanya? Feedback? Enggak? Baik-baik aja. Dari corporate prayer, kemudian pagi ini doa pagi. Hati saya itu rasanya dipenuhi oleh ucapan syukur. I'm overwhelmed gitu ya, overwhelmed sama kasihnya Tuhan. Rasanya tuh melimpah-limpah gitu ucapan syukur dari dalam hati. Karena kebaikan Tuhan. Saya mau mengucap syukur for this church I called home. Untuk, wah ini baru mulai ini gimana. Baru mulai udah pecah. Oke. Saya mau mengucap syukur untuk gereja ini, gereja yang saya panggil sebagai rumah ya. Gereja yang bagi saya adalah tempat saya bertumbuh. Bersyukur sekali rasanya buat Sunday service. Bersyukur sekali rasanya untuk corporate prayer di hari Sabtu. Bersyukur sekali rasanya untuk home, untuk mentor, untuk Bapak Rohani, dan saudara-saudara sepelayanan yang ada di sekitar saya. Luar biasa. Semua ini bagi saya adalah tanda-tandanya Tuhan, tanda-tanda kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Yang membuat saya tetap kuat berjalan dan setia. Ada orang yang berkata kepada saya, terima kasih buat kesetiaanmu. No, saya setia karena gereja ini. Saya setia karena Tuhan setia. Saya setia karena, kasih Devi. You know what I need. Saya setia karena ada orang-orang yang setia di sekeliling saya. Yang memberikan kekuatan untuk
tetap berjalan dan setia untuk melayani. So thank you all, thank you this church, thank you home, thank you buat mentor, buat Bapak Rohani, terima kasih buat teman-teman sepelayanan. Oke, itu bagi berkat pagi ini. Saya rasanya tadi juga pada saat menyembah Tuhan luar biasa banget. Sebenarnya yang butuh untuk menyembah Tuhan itu kita ya. Yang butuh untuk bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan itu kita gitu. Karena kita butuh untuk diberikan kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada kekuatan saat kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Pada saat kita bertepuk tangan kita meruntuhkan segala tipu muslihat iblis. Segala pekerjaan-pekerjaan iblis yang menghancurkan hidup kita pada saat kita menaikkan pujian penyembahan. Jadi luar biasa banget tadi saya benar-benar enjoy sama praise and worship. Oke, bulan ini kita masih membahas tentang mental health. Tema bulanan dari gereja GKS Balikpapan ya. Saya mau mensummarikan sedikit dari para pendahulu saya. Pastor Daniel membuka tema bulan ini dengan membagikan kepada kita pentingnya kesehatan mental. Jangan sampai kita burn out. A very in time message buat saya saat itu karena pada saat itu saya lagi berjuang dalam pekerjaan gitu ya. Pekerjaan yang semakin ya puji Tuhan buat tanggung jawab yang diberikan lewat pekerjaan. Tapi kayaknya semuanya tuh kayak overlapping gitu. Belum selesai satu datang 5. Belum selesai lagi datang lagi. Rasanya wah kayak mau itu. Tapi ya puji Tuhan very in time message. Thank you Pastor Daniel buat sharing yang khotbah yang diberikan di minggu pertama. Jangan sampai kita burn out, bagaimana tanda-tandanya burn out, dan bagaimana caranya supaya kita nggak burn out. Kemudian di minggu kedua, Evangelis Andri menyampaikan message yang sangat melegakan dan membawa kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. It's okay not to be okay. It's okay to be vulnerable, it's okay kalau kita memang nggak bisa bilang, apa kabar luar biasa Yesus dahsyat. Nggak apa-apa kalau kita nggak bisa bilang kayak gitu. It's okay untuk tampil apa adanya. Thank you Evangelist Andri. Nah, kesehatan mental itu penting di setiap fase dalam hidup kita ya. Jadi kesehatan mental itu nggak hanya buat orang-orang yang sudah dewasa. Dari anak-anak sampai masa dewasa. Saya disuruh ke sini. Oke. Dari anak-anak sampai masa dewasa membutuhkan kesehatan mental. Jadi from childhood to adulthood, kesehatan mental itu penting. Saya bacain dari web mentalhealth.gov, ada beberapa cara agar kita bisa atau punya kesehatan mental dan bisa memelihara kesehatan mental. Antara lain adalah mendapatkan bantuan profesional, kemudian terkonek dengan orang lain, jadi nggak mengisolasi diri ya. Terus kemudian menjaga pikiran kita untuk tetap positif dan membantu orang lain. Ya, setiap kita pasti punya problem, karena kita masih hidup, kita masih punya masalah dong. Kalau sudah selesai ya selesai gitu kan. Kita udah nggak duduk di sini gitu. Setiap kita pasti punya masalah, punya tantangan. The good news is Mazmur 34 ayat 19. Saya bacakan ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi pada saat kita lagi patah hati, kita lagi overwhelmed dengan segala tantangan hidup, you know what? Tuhan itu ada di dekat kita. Tuhan itu tuh selalu beserta kita. Kemarin contoh yang sangat bagus dibagikan oleh Evangelis Andri, saya nggak mungkin loncat ya di sini ya. Saya nggak berani loncat.
Tapi itu menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tuhan ada pada saat kita di atas, Tuhan pun ada pada saat kita di bawah. Yang menggambarkan lembah, kita berjalan dalam kegelapan mungkin, kita nggak menyadari ada Tuhan di samping kita merasa sendiri. You know what, Tuhan ada di samping kita. Tuhan itu dekat sama kita. Seringnya saat kita merasa tertekan, hancur, hidup rasanya falling apart gitu. Kita merasa Tuhan itu jauh. Gak bisa merasakan kehadiran Tuhan ya. Dan kadang-kadang kita merasa Tuhan udah ninggalin aku gitu. Tuhan sudah gak ada sama aku. Padahal sesungguhnya saya mau katakan sekali lagi, Tuhan itu dekat. Tuhan itu gak pernah jauh dari kita. Terutama di saat-saat terburuk dalam hidup kita. He's with us. Sharing firman Tuhan pagi ini yang saya beri judul Turn a Mess into a Message. Mengubah kekacauan, kehancuran dalam hidup kita menjadi sebuah pesan yang indah, menjadi sebuah testimoni. Gimana caranya? Gimana kegagalan, kehancuran, ketidakmampuan, masalah kita, gimana kita bisa memberkati orang lain gitu? Ada 4 hal yang mau saya bagikan pagi hari ini on how we turn a mess into a message. Bagaimana kita mengubah kekacauan dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita menjadi sebuah pesan. Pesan Tuhan dalam hidup yang bisa kita berkati sehingga kita bisa memberkati orang lain. Yang pertama adalah seek help. Seek help, mencari bantuan. Seek help. Mencari atau meminta pertolongan ya. Our safe place is God Himself. Tempat teraman kita adalah Tuhan. Di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 saya bacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini luar biasa. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Gunung-gunung itu saya membayangkan gitu, melihat masalah gitu ya, ngelihat masalah seperti gunung yang rasanya impossible untuk saya overcome gitu. Tapi di atas gunung itu datanglah pertolongan Tuhan gitu. Jadi pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat badai datang, berlindunglah pada tempat teraman kita, which is Jesus Christ. Tuhan Yesus sendiri. Dalam Dialah pertolongan kita. Dan Tuhan juga menaruhkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Orang-orang yang accountable. Misalnya mentor kita, bapak rohani kita, komunitas home kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau untuk meminta pertolongan? Apakah kita mau untuk mencari pertolongan? Apakah kita mau untuk rentan, untuk tampil vulnerable? Dengan rendah hati mau untuk minta tolong. We are willing to say, I'm not okay, I need help. Atau kita terlalu sombong, merasa I can do this myself gitu. Padahal ada orang-orang yang Tuhan sudah taruhkan di sekitar kita, which is adalah tangan-tangannya Tuhan gitu. Tangan-tangannya Tuhan yang sudah Tuhan taruh di sekeliling kita untuk menolong kita gitu. Kadang dulu saya bilang gini, sombong banget gitu. Saya bilang, kalau terima masalah, saya nggak mau share ke orang lain. Nanti kalau sudah menang baru saya share, sombong banget gitu ya. Aduh, padahal itu tuh salah gitu. Nggak bisa seperti itu. Kita butuh orang lain, kita butuh pertolongan orang lain yang sudah Tuhan taruh
di sekitar kita kadang-kadang tetap nyari gitu. Tuhan tolong aku, padahal ada mentormu di sebelah. Padahal ada leadermu, ada homemu di sebelah yang bisa menolong kamu yang benar-benar sudah Tuhan taruh gitu. Kita cari Tuhan mana tanganmu, tangan Tuhan tuh ada di situ. Di home kita, di mentor kita, di leader kita. Nah, jangan menganggap leader atau mentor kita itu seperti Tuhan yang tahu segalanya. Yang bisa tahu tanpa diberitahu gitu. Kayak cenayang ya. Jadi merasa mentorku nggak pengertian gitu. Nggak peka gitu sama aku gitu. Aku ada masalah nih. Tapi mentorku tuh nggak peka gitu. Sehingga dia nggak datang padaku, nggak mendoakan aku. Hey please mentor, leader. Atau orang-orang di sekitarmu. Home itu bukan Tuhan atau Roh Kudus yang bisa mengetahui segalanya. Datang saja. Kadang-kadang leadermu hanya sejauh WA. Leadermu itu hanya sejauh telepon. Just klik call gitu. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang ditempatkan sekelilingmu dan mereka willing to help you. Amin. Jadi dan satu lagi hal yang penting juga ini. Kadang-kadang saya pernah ngomong sama suami, kamu gak bisa ngerti perasaanku gitu. Kamu gak berdiri di sepatuku gitu. Kamu gak bisa ngerti. Kadang-kadang ya gini ya, terlalu sombong kita merasa, wah masalah kita tuh yang paling berat gitu. Kamu gak berdiri di sepatuku jadi kamu gak bisa ngalamin apa yang aku alamin gitu. Padahal seorang dokter gak perlu sakit dulu untuk menolong kan. Seorang dokter gak perlu harus sakit perut dulu untuk bisa memberikan obat sakit perut ke kita. Ya, jadi datanglah, carilah pertolongan pada saat kita membutuhkan pertolongan. Saya mengutip dari Pastor Kenny Goh. Isolasi membawa putus asa, tetapi ikatan hubungan membawa kesembuhan. Isolasi itu membawa keputusasaan, tetapi ikatan hubungan membawa kesembuhan. Ada kesembuhan di dalam keterbukaan. Ada kesembuhan saat kita terkonek dengan orang lain. Kita ini diciptakan untuk tidak menanggung beban sendiri. Kita baca di Galatia 6 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita tidak didesain untuk menanggung beban kita sendiri. Ada orang-orang di samping kita yang akan menolong kita menanggung beban sama-sama. Seperti yang Andri contohkan kemarin, dia pegang semua, contohnya air mineral ini ya. Dipegang sendiri, dipegang terus capek. Tapi pada saat dia share satu persatu ke home, ke leader, ke mentor, ke sahabat, orang-orang yang kita percaya, ada kelegaan di situ, ada kesembuhan di situ. Ya. Nah, gereja Tuhan, catat ini, jadilah tempat yang aman. Bangun kepercayaan kita. Hargai atau respect bagi mereka yang datang untuk terbuka. Mereka yang datang dengan vulnerable, dengan rentan, dengan merendahkan hati, mau untuk ditolong. Jadilah tempat yang aman. Jangan bocor. Jadilah tempat yang aman. So, stay sane, stay connected. Untuk tetap waras, kita harus tetap terkoneksi ya. Kita harus terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah yang kedua gimana caranya? Yang kedua adalah stop overthinking.
Di sini siapa yang suka overthinking? Saya. Kadang-kadang ya saya ibu rumah tangga gitu. Besok masak apa? Besok gimana anak-anak? Besok gimana bla 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 bla. Aduh. Kayak sebelum tidur tuh kepala sudah penuh gitu. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan atau apa yang kita khawatirkan itu terjadi gitu ya. Stop overthinking. Nah, saya mau bacakan apa sih overthinking itu? Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan sesuatu hal dengan cara yang merugikan. Dapat berupa kekhawatiran dan kecenderungan untuk terus memikirkan hal yang telah berlalu. Penyebabnya adalah seringnya stres atau cemas tingkat tinggi dan juga bisa perasaan rendah diri. Ya, by overthinking we often create problems that aren't even there. Kadang-kadang ya pada saat kita overthinking memikirkan berlebihan, kita tuh justru menciptakan masalah baru. Masalah yang sebenarnya nggak ada gitu. By overthinking we create problems. Menciptakan masalah yang mungkin nggak sebesar apa yang kita pikirkan atau justru menciptakan masalah baru yang seharusnya tidak terjadi ya. Di Matius 6 ayat 25 di sini tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit ya. Tuhan Yesus itu di situ sering banget bilang janganlah khawatir, janganlah khawatir, janganlah khawatir gitu. Jadi sampai berulang-ulang Tuhan Yesus katakan berarti sesuatu ini penting banget gitu. Saya bacakan di Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Satu lagi, Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Kekhawatiran tidak akan menambah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kemudian satu lagi Matius 6 ayat 34. Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang benar-benar saya pegang gitu. Kadang-kadang sudah overthinking, sudah berpikir berlebihan, sudah terlalu banyak kekhawatiran. Langsung saya katakan ini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok selain nama Tuhan. So be present. Bagaimana caranya supaya kita nggak overthinking? Be present. Be present. Hadapilah masalah yang ada hari ini. Jangan khawatirkan apa yang akan terjadi besok. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Percaya aja sama Tuhan. Everything will be okay. Amin. Yang ketiga, count your blessing. Hitunglah berkatmu. Saat menghadapi banyak masalah, terkadang kita itu lupa ya, atau tidak menyadari begitu banyaknya berkat Tuhan di sekitar kita. Karena pikiran kita udah ketutup sama memikirkan masalah, melihat gunung-gunung masalah yang ada di hadapan kita. Ketutup sama badai yang ada dalam hidup kita, padahal begitu banyak berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Menghitung berkat atau mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan adalah salah satu senjata kita untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Iblis itu senangnya mengintimidasi. Iblis itu senangnya nipu-nipu kita. Iblis itu senangnya mengalihkan fokus kita dari melihat Yesus
kepada melihat besarnya masalah. Padahal Yesus lebih besar daripada apa yang di masalah kita. Saat kita mulai bersyukur, kita mulai hitung berkat kita, berkat Tuhan dalam hidup kita, yang coba deh hitung. Luar biasa, gak kehitung. Saya pernah nyoba gitu. Saya bersyukur buat suami saya bersyukur buat anak saya. Ya, banyak juga ya. Jadi pada saat kita menghitung berkat kita menjadi fokus kepada Tuhan yang baik daripada fokus kepada masalah yang terjadi. Tuhan itu kebaikannya gak terbatas dalam hidup kita. Pada saat kita menghitung berkat, kita menyadari bahwa keadaan kita tuh gak seburuk-buruk apa yang kita pikirkan. Karena sebenarnya berkat Tuhan itu mengelilingi kita dengan luar biasa. Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mazmur berkata terlalu besar, gak mampu untuk menghitung begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau ngomong tentang hitung berkat, saya ingat satu lagu ini. Dari Kidung Jemaat 439. Nah, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bareng-bareng karena saya insecure kalau nyanyi sendiri. Wah, ada gitar nih. Boleh? Suami saya aja deh. Boleh bantu saya di sini, bantu istri lah, ya kan? Bang, kasih kunci H ya. Kunci hatimu. Yeah. Biar nggak tegang. Kita nyanyi sama-sama ya. Ada yang tahu nggak lagu ini? Tahu dong ya kan? Ayo. Gugup loh. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Bareng-bareng dong. Ya, hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yang kedua, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Thank you Bang. Ya, ada sukacita gak pada saat kita nyanyi buat Tuhan? Ada sukacita gak pada saat kita menghitung berkat Tuhan? Luar biasa banget ya. Judul asli lagu ini adalah Count Your Blessing, diciptakan oleh Johnson Oatman Jr. pada tahun 1897. Udah lama banget ya. Ada yang udah lahir? Belum ya? Garing banget. Lirik aslinya adalah Count Your Many Blessing. Hitung berkatmu yang banyak itu. And name them one by one. Dan sebutlah satu persatu. Saat kita menghitung berkat Tuhan, kita menyadari kita ini sebenarnya dipenuhi oleh berkat-berkatnya Tuhan. Kita itu
tidak kekurangan kebaikan Tuhan. Kadang masalah satu tampak lebih besar daripada beribu-ribu kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Nah, saya taruh quotes ini, lagu ini di dalam frame, kemudian saya letakkan di meja kerja saya sebagai pengingat bagi saya betapa baiknya Tuhan sama saya. Kadang-kadang di kerjaan kita capek, kita stres, kita mengeluh, kita nggak bersyukur. Tapi pada saat saya baca ini, count your blessing. Oh ya Tuhan, kau baik sekali Tuhan. Amin. Yang keempat, be a blessing. Di sini, be a blessing. This is how we turn a mess into a message. Kekacauan dalam hidup kita kemas bersama Tuhan menjadi suatu berkat sehingga kita bisa memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar hidup kita. Bahkan lebih jauh lagi. Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat terkenal. Rema dalam hidup saya juga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu kegagalan, entah itu duka cita, entah itu kesuksesan, entah itu hal yang membuat kita sukacita. Tuhan bekerja di dalam segala perkara dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Saya mau share sesuatu. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa builders, nggak hanya satu, beberapa builders yang datang ke saya dan berkata, Kak, aku ingin berhenti melayani. Saya tanya, kenapa kamu mau berhenti melayani? Karena saya nggak layak, karena saya gagal, karena saya udah berdosa. I'm not worthy. Gimana saya melayani Tuhan bahwa padahal hidup saya sendiri berantakan. Saya tanya, layak? Kalau mau bilang layak, saya juga gak layak melayani Tuhan. Saya gak layak berdiri di sini. Gak ada yang bisa menentukan siapa, apakah kita layak atau gak layak. Hanya Tuhan. Saya bilang, kita melayani Tuhan, kita diberikan privilege, kita diberikan keistimewaan untuk melayani Tuhan. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita sudah layak, bukan karena kita sudah sempurna, bukan karena kita sudah bagus, bukan karena kita hebat, karena talenta, karena apapun, you name it. Semua itu bukan karena itu. Kita melayani Tuhan karena Tuhan yang menunjuk kita. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini. Saat Tuhan memilih saya, kadang-kadang saya berpikir Tuhan tuh randomly pick. Tuhan tuh gak ngelihat latar belakang saya. Tuhan gak ngelihat kemampuan saya. Tuhan gak ngelihat apa yang saya bisa. Tuhan gak ngelihat kesuksesan apapun. Tuhan gak lihat itu. He just randomly pick, I want you. Why God? I want you. Why God? Because I said so. Karena aku mau engkau. Kebayang ya, kalau kita melayani Tuhan pada saat kita merasa sudah layak. Wow, yang terjadi adalah kesombongan. Kita ada di sini semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bagaimana dengan 12 murid Yesus? Apakah mereka semua qualified untuk menjadi muridnya? Mereka bukan orang-orang yang luar biasa loh. Mereka bahkan mungkin kalau dunia bisa memilih, dunia gak akan pilih mereka. Mereka orang biasa.
bahkan mereka pendosa. Tapi mereka dipilih Tuhan untuk mengubahkan dunia. Tuhan memilih orang-orang yang biasa-biasa aja untuk membuat hal yang luar biasa bersama Tuhan, karena Tuhanlah yang luar biasa. Saya paling senang dengan Matius. Contoh ya, Matius. Pada saat Tuhan Yesus memanggil Matius untuk menjadi muridnya, Matius sedang apa? Matius sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Pekerjaan yang sangat dibenci pada saat itu. Saya bacakan dari Matius 9 ayat 9. Di sini nggak ada tapi saya bacakan aja. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Matius lagi di mana? Duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kalau ada yang nonton film The Chosen, di situ menggambarkan sesuatu yang buat saya sangat terberkati gitu. Pada saat Yesus melewati rumah cukai itu, di dalam ruangan itu, dia melihat Matius. Kemudian dia tunjuk, Matthew, son of Alphaeus ya, follow me. Matius waktu itu melihat dengan saya. Mungkin dalam hati gak salah. Aku gak layak, maksudnya aku seorang pemungut cukai. Tapi saat itu dia tidak melihat apa yang sedang dia kerjakan. Dia tidak melihat masa lalu dia tidak melihat segala dosa dan kesalahan dia. Dia simply keluar dari rumah cukai itu dan mengikuti Yesus. Rumah cukai itu, ruangan itu ya, saya melihat sebagai masa lalu. Saya melihat sebagai kegagalan. Saya melihat ruangan itu sebagai kekecewaan. Saya melihat ruangan itu sebagai dosa yang mengikat. Tapi pada saat Tuhan Yesus follow me, dia menunjuk Matius follow me. Dia dengan segampang itu dia keluar dari ruangan itu. Dia menyerahkan kunci ruangan itu. Kadang begini ya, ruangan itu, kesalahan, kegagalan, apapun yang menghalangi kalian, itu tidak terkunci loh. Kuncinya itu ada di kita. Kuncinya itu ada di tangan kita. Keputusan kita untuk membuka pintu itu, keputusan kita untuk keluar dari ruangan itu. Keputusan kitalah kuncinya. Keputusan kitalah untuk meninggalkan masa lalu kita. Keputusan kitalah untuk meninggalkan segala dosa yang menghalangi kita untuk mengikuti Yesus. Semua ada dalam genggaman tangan kita. Semua ada dalam keputusan kita. Karena semua itu yang ada dalam ruangan itu gak penting buat Tuhan. Kalau saya mau lihat Tuhan Yesus pasti tahu ya. Pasti tahu masa lalunya Matius. Tuhan Yesus enggak pada saat itu baru ketemu sama Matius. Enggak, dia Tuhan, dia Allah. Dia tahu masa lalunya Matius. Dia tahu segala kesalahan-kesalahannya. Tapi dia tetap memilih. Karena apa yang penting buat Tuhan Yesus bukanlah masa lalu, tapi apa yang penting buat Tuhan Yesus adalah apa yang akan kita jalankan di masa depan bersama Tuhan Yesus. Itu yang penting buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan tidak memilih kita karena kita hebat dan sempurna, namun Tuhan memilih kita untuk berjalan bersamanya dan diubahkan. Untuk teman-teman sepelayanan, my brothers and sisters, just remember this. Ministry is to build people. Ministry is to build people. Bukan sebaliknya. Justru di dalam pelayanan, justru di dalam melayani Tuhan, hidup kita diproses, diubahkan dan dibangun.
Kita dipanggil untuk diubahkan melalui melayani Tuhan. Bukan sebaliknya ya. Kita sudah hebat dulu, baru dipanggil. Gak seperti itu. No matter what happened in our past. Gak peduli apa yang sudah terjadi dalam masa lalu kita. The past should remind you, it doesn't have to define you. Pastor Andy Stanley, the past should remind you, it doesn't have to define you. Biarkanlah masa lalu menjadi reminder buat kita. Menjadi peringatan buat kita. Tapi jangan biarkan masa lalu mendefinisikan diri kita. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Bukan apa yang masa lalu saya katakan tentang saya. Saya bukan apa yang orang lain katakan tentang saya. Tetapi apa yang Tuhan katakan tentang saya. Terkadang ya masalahnya adalah kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Dengar ini. Just be kind to yourself. Don't be too hard to yourself. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ampunilah diri Anda. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Accept yourself, terima diri Anda. Sama seperti Tuhan sudah menerima diri kita apa adanya. Tuhan punya rencana yang besar untuk hidup kita. Lebih besar, jauh lebih besar dari kegagalan kita. Jauh lebih besar daripada masa lalu kita. God is able to take the mess of our past and turn it into a message. He takes the trials and tests and turn them into a testimony. Christine Kane. Bersama Tuhan, kita mampu mengubah segala sesuatu yang berantakan, yang kacau dari masa lalu kita dan mengubahkannya menjadi suatu pesan yang indah yang bisa kita sampaikan. Segala pencobaan, segala dosa, segala hal yang kita alami bisa Tuhan ubahkan menjadi suatu testimoni yang luar biasa dari hidup kita. So with God, turn your mess into a beautiful message. Bersama Tuhan, ubahlah segala kekacauan itu menjadi pesan yang indah ya. Supaya kita bisa nolong orang lain. Supaya kita bisa memberkati hidup orang lain. Karena itulah panggilan kita menjadi berkat buat orang lain. Menolong orang lain. Membawa orang lain mengalami Yesus. Dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya waktu home kemarin hari Kamis. Salah satu home member kami membawakan lagu ini. Judulnya Do It Again. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Lagu ini bercerita bahwa Tuhan itu belum selesai dalam hidup kita. Lagu ini bercerita bahwa Tuhan itu setia sama kita. Kalau dia sudah pernah melakukan hal-hal yang ajaib di masa lalu, dia bisa melakukannya hari ini, dia bisa melakukannya masa depan. Tuhan tetap setia. Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih lagi luar biasa. Dari apa yang sudah kita alami di masa lalu, dari apa yang sudah kita alami hari ini. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih lagi luar biasa di masa depan kita. Jadi kita tetap berjalan bersama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Bantu saya. Walking around this world, Amen Tuhan. I thought by now they fall, but you have never felt me yet.
knowing the battle's won. But you have never failed me yet. Your promise, amen. Yes, Jesus. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet. Amen Tuhan. Amen Tuhan. Amen Tuhan. I've seen you move. I've seen you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. Made a way where there is no way, and I believe I'll see you do it again. I see you move. You move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there is no way, and I believe I'll see you do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me Sebelum pulang saya mencoba menyimpulkan apa yang tadi Nancy bagikan. Saya sangat diberkati dan saya percaya juga saudara semua sangat diberkati. So, camkan ini, tanam ini dalam hati dan pikiran setiap saudara bahwa bagi Tuhan yang terpenting buat dia adalah masa depan kita. Amen. Tuhan tuh nggak peduli sama masa lalu kita. Ya. Kalau boleh saya pakai kata itu, dia don't care dengan masa lalu kita. Yes. Yang penting buat dia adalah masa depan kita. Amen. Jadi kalau kita tahu bahwa yang terpenting buat Tuhan adalah masa depan kita, jadi fokuskan diri kita kepada masa depan kita. Amen. Bukan fokus kepada apa yang pernah lalu atau pernah lewat dalam kehidupan kita. Dan gak ada satu orang pun yang layak di antara kita di hadapan Dia, kecuali kalau Tuhan layakkan kita dan kasih karunia-Nya melayakkan setiap kita.
Amin. 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 Tadi ilustrasi Matius, saya nonton filmnya The Chosen dan saya lihat sendiri. Saya dapat pesan bahwa tadi dari apa yang Nancy bagikan, rumah cukainya nggak kekunci. Ya. Saya nggak tahu rumah cukai saudara apa, tapi camkan ini nggak kekunci guys. Jadi tinggal keputusan untuk keluar dari rumah cukai. Amin. Rumah cukai itu bisa masa lalu, dosa, kebiasaan dosa, kepahitanmu, kekecewaanmu, segala mindset yang negatif dan kau berpikir bahwa hidupmu nggak layak dan sebagainya, itu nggak dikunci guys. Itu Ya. nggak dikunci saudara. Saudara tinggal buka dan keluar dan ikuti apa yang Yesus katakan, yang Yesus ajak saudara untuk mengikuti Dia. Amin. Dan keputusannya ada di tangan saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus memberikan setiap saudara kekuatan untuk bisa melangkah dan mengambil keputusan yang tepat, sehingga saudara bisa keluar dari rumah cukai dan pergi mengikuti Yesus. Amin. Amin. Boleh saya berdoa buat saudara? Amin. Bapak, pada pagi hari ini Hamba berdoa, bersyukur untuk setiap pesan-Mu buat setiap kami. Kau begitu mengasihi setiap kami. Gak ada satu orang pun di antara kami yang gak punya masa lalu. Tapi kami percaya bahwa seberapa buruknya masa lalu kami punya masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Amin. Dan ini bukan sekedar ucapan klise atau basa-basi Tuhan, tapi ini adalah kebenaran-Mu atas hidup kami. Dan kami tahu pada pagi hari ini yang terpenting buat Engkau adalah masa depan kami. Ya. Dan itu perlu keputusan yang tepat pada hari ini, apa yang harus kami lakukan. Amin. Tolong kami Roh Kudus dalam segala kelemahan kami, sehingga dalam melangkah kehidupan kami nggak salah ambil jalan, kami nggak salah ambil keputusan. Pintu sudah tidak terkunci itu, Yes. bahkan pintu sudah dibukakan oleh-Mu. Yes. Dan adalah keputusan kami untuk terus mau melangkah keluar Amin. dan pergi mengikuti Engkau Tuhan, kemana Engkau suruh kami pergi. So church, listen, mengikuti Yesus selalu akan bicara tentang masa depan. Gak ada ceritanya mengikuti Yesus itu mengikuti berjalan mundur di masa lalu. Amin. Mengikuti Yesus itu berjalan ke masa depan. Dan kita tahu masa depan kita ada teguh aman di dalam tangan Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak untuk pesan-Mu pada hari ini. Biar setiap kami, seberapa mesnya hidup kami, Engkau yang bekerja, turut bekerja di dalamnya, menjadikan itu pesan yang sangat nyata, yang bisa dibaca, didengar, dilihat oleh orang-orang di sekeliling kami. Amin. Bahkan ketika ujian-ujian yang kami hadapi dalam kehidupan kami bisa menjadi testimoni, kesaksian bahwa kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan nggak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk gereja ini Tuhan, bersyukur untuk Sunday service pada hari ini. Dan kami percaya bahwa kalau kami hadir, kami nggak kebetulan. Bahkan kalau kami menyaksikan ibadah ini secara online pun, kami percaya pesan ini akan sampai Tuhan kepada setiap orang yang menyaksikan ibadah secara online, dimanapun dan kapanpun. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Hamba memberkati setiap jemaat-Mu Ya. yang hadir pada hari ini maupun online. Kau memberkati keluarga mereka, pernikahan mereka, Amin. anak-anak mereka, orang tua, saudara-saudara mereka Tuhan. Pekerjaan, bisnis, sekolah, kuliah, Tuhan berkati. Pelayanan, kesehatan Tuhan berkati. Keuangan, Tuhan berkati. Kalau di antara kami banyak mengalami pergumulan dalam kehidupan kami, dalam hal apapun, termasuk dalam hubungan, keuangan, maupun pergumulan kami secara pribadi dengan masa lalu kami, dengan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan yang penolong kami, yang sanggup menolong kami, dan mampu membawa kami keluar dengan penuh kemenangan atas masalah kami Tuhan. Bersyukur untuk Indonesia yang semakin baik. Yes. Kami percaya bahwa pandemi akan segera berakhir. Amin. Kami percaya bahwa tidak akan terjadi gelombang yang ketiga. Ya. Amin. Tapi kami bersyukur keadaan makin baik, Balikpapan menjadi lebih baik. Amin. We give thanks to you Lord for everything. Yes. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, angkat dua tangan-Mu sebelum kita pulang. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang namanya bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Amin.
Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tuhan berkati.